welcome to podcast BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Akhirnya Ayah bisa ketemu lagi sama sobat BBPJN dan tentunya di tempat yang berbeda lagi. Hari ini ya ada suasana yang berbeda. Di belakang ada rel kereta, terus ada rumah-rumah warga juga, dan tepatnya kita ada di bawah flyover nih. Ini pasti penasaran kan kita berada di mana? Hari ini kita berada di Kota Bogor dan tentunya juga kita akan bertemu dengan narasumber baru lagi yang menarik. Nah, hari ini Ayah bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat ya. Halo Pak Bambang, bertemu lagi dengan Ayah. Ini mungkin udah ketiga kali ya mukanya ada di podcast BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Dan tentunya juga bersama Pak Wilan ya Pak ya, selaku Kepala BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Ini juga udah sering tapi akhirnya sekarang kita podcast lagi ya Pak. Nah, tapi ada wajah yang baru. Nah, ini yang harus kita kenalan banget nih. Ada Pak Husnul Rozaki. Boleh dong Pak kenalan dulu nih. Bapak ini sebagai siapa sih Pak di Kota Bogor? Oke. Terima kasih Mbak Anya ya. Mbak Aya. Ya. Mbak, saya juga baru kenal dengan Mbak Aya. Mbak Aya. Saya pikir Anya Rohali, Mbak Aya Rohali. Terima kasih kepada Mbak Aya. Izin Pak Kepala Balai, Pak Kepala Dinas PU Provinsi Jawa Barat. Saya memperkenalkan diri Mbak Aya ya. Saya Husnul Rozaki sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bogor yang dalam hal ini mewakili Wali Kota Bogor karena padat acaranya beliau tadi mengatur waktu. Jadi kebetulan yang sekarang ini ada penilaian di tempat lain, jadi Pak Wali menugaskan kepada saya. Terima kasih, mohon izin dari Pak Wali kepada rekan-rekan semua bahwa Pak Wali tidak bisa hadir karena waktunya yang cukup padat seperti itu. Oke, berarti ini kita akan bertemu dengan Pak Husnul ya Pak ya. Nah Pak, aku pengen tanya dulu nih, karena Bapak ini selaku representatif Kota Bogor nih. Kalau yang sedang, infrastruktur yang sedang dijalankan atau mungkin sedang mulai dibangun nih Pak di Kota Bogor, itu ada apa aja sih Pak? Gini, pembangunan infrastruktur khususnya di bidang KPU-an, PUPR Kota Bogor punya rencana pembangunan yang memang sudah diprogramkan. Ini sejalan dengan tujuan dari tata ruang, penataan ruang itu sendiri, yang mana kita akan meredistribusi fungsi ruang yang tadinya bersifat holistik atau terpusat. Kita coba redistribusi ruang ini kepada wilayah-wilayah pelayanannya. Jadi ini yang kita wujudkan nanti ke depan untuk bisa kita tingkatkan dengan infrastruktur sisi pelayanan yang cukup baik. Nah, perwujudannya kita juga mencoba untuk membagi beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kita membangun jalan-jalan baru. Seperti sebenarnya kita ada PR dari Kementerian PUPR nih. Waktu itu namanya tahun 1992 dengan namanya Bopal Pak. Bogor Palembang. Nah, ini yang masih PR perencanaannya masih ada, tapi realisasi masih belum. Nah, itu kita tetap kejar dalam realisasi pembangunan ini. Dan memang cukup berat juga karena sudah hampir 30 tahun ya belum kita tuntaskan. Tapi sebagian besar sudah bisa kita selesaikan. Di antaranya jalan R0 itu Soleh Iskandar sampai ke Abdullah Binu. Abdullah Binu itu masuk R1 sampai ke arah dermaga. Itu R0 dan R1. R2-nya adalah dari Soleh Iskandar Kedung Halang menuju ke Sentul yang menjadi sekarang akses tol. Tapi ada akses non tolnya yang kita juga punya PR. Ada di situ frontage-nya, kita akan coba terus kejar untuk pembangunannya karena sebagian besar sudah kita lakukan pembebasan tanahnya, tinggal kegiatan fisiknya. Ada juga R3. R3 ini jadi R0 sudah, R1 sudah, R2 sudah, R3. R3 ini adalah dari Warung Jambu hingga Wangun, kurang lebih sekitar 12 plus 6, 18 sekitar 12 km. Nah, ini yang PR kita tinggal dari arah Parung Banteng atau di Kalibaru menuju Katulampa. Sebagian besar tanah sudah dibebaskan, sebagian kecil sudah dibangun fisiknya. Lanjut nanti dari Katulampa menuju ke Wangunnya. Ini yang masih belum dilakukan pembebasan. Jadi kita lakukan pembangunan infrastruktur seperti itu. Ini yang PR dari kementerian yang memang harus kita lakukan.
Tapi juga ada beberapa poin penting yang sudah dilakukan pembangunannya hari ini kita lah kolaborasi. Perencanaannya itu sudah dilakukan dan visualnya sudah dilakukan. Di antaranya ada 6 bidang pelintasan sebidang yang kita coba tuntaskan. Di antaranya di jalan ada 6 itu di Jalan Soleh Iskandar, di Jalan Kebon Pedes, ada di jalan sekarang ini titik yang ketiga di flyover Marta Dinata, ada di MA Salmon dan ada di Kapten Muslihat seperti itu. Nah ini yang kolaborasi kita sudah dilakukan. Saya waktu itu masih di bidang di Bapeda, mencoba untuk mengusulkan ada di Soleh Iskandar tahun 2004. Itu alhamdulillah waktu itu Pak Dirjen Pak Hendro Pak. Itu tuntas dan Pak Indro sendiri turun ke lapangan untuk menyelesaikan membantunya di tahun 2005 atau 2006 itu sudah dilakukan pembangunan underpass Soleh Iskandar. Dan alhamdulillah itu salah satu memecah permasalahan di Jalan Baru R0 atau Soleh Iskandar. Dan di tahun 2016 atau 17 kita dibantu oleh provinsi karena itu baru dua lajur, dua jalur. Akhirnya dibuat dua jalur, 4 lajur. Itu yang akhirnya dibantu oleh provinsi untuk penyelesaiannya. Dan di 2009 dibantu oleh provinsi dari arah Kedung Halang sampai ke Simpang Yasmin. Dari Simpang Yasmin sampai ke arah Salabenda, batas kota, itu dibantu lagi oleh pusat seperti itu. Itu salah satu kita tuntaskan di sana. Yang kedua, sama di sini kolaborasi juga kita usulkan kepada pusat. Di sini dimulai di tahun 2016, Pak. 2016 kita 2015 kita bersurat, 2016 kita melakukan pembebasan lahan, 2017 pembebasan lahan kedua, dan kita juga ajukan sesuai dengan persyaratan diminta sampai kita buat DED-nya. Itu sebagai trigger untuk bahwa memang serius Kota Bogor untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah 2018 ini dibangun seperti itu. Jadi ini adalah yang kedua dibangun oleh pusat penataan. Nah nanti tadi saya juga bicara dengan Pak Bambang akan membantu yang di Kebon Pedes. Kebon Pedes itu sebelum antara Soleh Iskandar dan flyover ini ada simpang di sana di pelintasan sebidang ada jalan milik provinsi, Jalan Kebon Pedes. Nah kita sudah membuat perencanaannya Pak Bambang. Mudah-mudahan dari Jawa Barat tinggal menyetujui dan tadi Pak Bambang juga menyampaikan bahwa kota punya tugas juga yang lain membebaskan lahannya. Mudah-mudahan tahun depan kita coba untuk pembahasan lahannya. Jadi ada beberapa permasalahan juga kita coba bangun di sana. Nah, tinggal nanti MA Salmon. MA Salmon ini sebenarnya timnya Pak Wilan sudah melakukan survei Pak ke lapangan, bahkan buat perencanaannya. Kita usulkan untuk flyover. Sama Pak dia di atas rel kereta juga. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada masalah lahan di sana karena kiri kanannya pasar Pak. Tinggal mungkin kalau perlu buat geometriknya kita tinggal lahan-lahan parkirnya kita selesaikan. Nah ini mudah-mudahan menjadi penting kolaborasi ini kita tegaskan kembali kepada Pak Wilan. Perencanaannya sudah ada, terus tinggal untuk dilakukan eksekusinya. Jadi tadi kolaborasi seperti itu yang kita lakukan. Nah ini pembangunan yang kita lakukan selain jalan baru, pelintasan sebidang, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang kita coba untuk kalau Pak Ali menyampaikan Kota Bogor ini workable city, artinya kita melakukan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Kita akan melakukan pemanfaatan dari jalan-jalan ini untuk pejalan kaki dengan pedestrian ataupun dengan pesepedanya, pejalan kaki atau pesepedanya. Kita coba tingkatkan dengan pedestriannya. Nah, artinya di sini kita setelah fisik infrastruktur yang kita bangun, ke depan sarananya kita perbaikin. Kita sudah mulai dengan bis kita dari Kementerian Perhubungan dan mudah-mudahan area-area yang pusat kota ini sudah tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan yang memang sudah tidak bisa dibilangkan manusiawi. Jadi kan kita coba untuk tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan pejalan kakinya, dengan pesepedanya maupun angkutan umum yang memang akan lebih baik untuk bisa diberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu yang beberapa gambaran yang akan kita coba bangun. Nah, selain juga akses baru, ada kita juga satu PR lagi, BIR. BIR itu Bogor Inner Ring Road-nya antara R3 menuju ke arah selatan.
menuju ke Pasir Kuda. Jadi loopingnya sampai ke arah perbatasan kota. Nah, ini yang mungkin agak berat yang kita coba untuk bangun, tapi bertahap dulu kita akan selesaikan R3. R3 ini kurang lebih sekitar 1,2 km lagi. Mudah-mudahan tahun depan bisa untuk dilakukan pembahasan lahannya dan berikutnya kita bisa lakukan kegiatan fisiknya. Itu Mbak Aya dari Kota Bogor, berapa poin-poin penting untuk pembangunan di Kota Bogor. Mudah-mudahan ini nilai-nilai kolaborasi konsep kebersamaan ini bisa dituntaskan. Kami mencoba untuk merencanakan pembebasan lahannya, nanti kami sampaikan kepada yang lebih punya kemampuan Pak ya, yaitu dari provinsi maupun dari nasional, Balai Jalan Nasional. Ini mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk kinerja dari infrastruktur jalan yang ada di Kota Bogor. Terima kasih Mbak Aya. Oke, baik. Ternyata cukup banyak nih yang sedang dikerjakan oleh Kota Bogor. Nah, tentunya ketika banyaknya pembangunan infrastruktur itu perlu adanya kolaborasi dengan pusat dan juga provinsi nih. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Wilan. Salah satu kolaborasinya itu adalah hari ini apa ya? Yaitu Hari Jalan. Nah, boleh dong diceritakan dulu untuk Hari Jalan di tahun 2022 ini kenapa sih ada di Kota Bogor? Karena sebelumnya yang pertama itu dilakukan di Kota Bandung. Nah, bagaimana sih untuk Hari Jalan yang tahun ini? Ya, makasih Mbak Aya. Memang peringatan Hari Jalan ini baru kita laksanakan di kedua. Tahun pertama kita lakukan di Bandung. Tahun kedua alhamdulillah kita laksanakan di Bogor. Intinya sebetulnya semua kota, kabupaten yang ada di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia sama semua melakukan aksi daerah. Ingin membangkitkan, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota atau kabupaten. Nah, memang seperti disampaikan oleh Pak Kadis, dengan Bogor ini sejarahnya cukup panjang. Saya tadi agak memori lagi nih, dengar istilah Bopal. Itu saya baru masuk kerja pada saat itu ada namanya LUN, Bopal UDP, Bogor Palembang Urban Development Program. Memang pada saat itu gencar pemerintah pusat melakukan pembangunan jalan-jalan yang ada di Kota Bogor. Tadi ada R0, R1, R2 dan R3-nya belum ya Pak ya. Yeah. Nah, kemudian salah satu kolaborasi kita kebetulan yang namanya underpass Soleh Iskandar Pak, itu dibangun kurang lebih di tahun 2007, 2008. Kebetulan saya sendiri pada saat itu sebagai Kasatker perencanaan pengawasannya Pak. Jadi kami yang menyiapkan desainnya, yang menyiapkan dokumen tendernya. Itu didanai oleh Loan JICA. Pada saat itu masih JBIC, JBIC ya Pak ya. Nah, jadi secara cukup panjang kolaborasi dengan Pemkot Bogor ini, walaupun sebetulnya jalan nasional yang ada di Kota Bogor ini cukup pendek Mbak Aya, kurang lebih nggak lebih dari 27 kilo lah. Okay. Jadi nanti ke depan ada beberapa program yang tetap dicanangkan. Tadi Pak Wali menyampaikan akselerasi lagi di sisa-sisa waktu terakhir ini. Walaupun ada konsep dari Pak Menteri kami, program 2 tahun terakhir ini dengan istilah OPOR ya, optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi. Jadi kita hanya mengoptimalkan yang belum selesai atau melakukan sifatnya rehabilitasi. Jadi pembangunan hanya dibolehkan kalau yang bisa diselesaikan di semester 1 2024. Mudah-mudahan di Bogor ada yang bisa kita lakukan di sana. Nah, salah satu kolaborasi yang kita lakukan belum lama juga yaitu membangun flyover ini. Tadi disampaikan, ini flyover adanya di jalan kota tapi ada dukungan dari pemerintah pusat. Dibangun pada tahun 2018 dan selesainya di 2019. Nah, untuk kenapa Bogor ya ini memang pilihan saja, tapi intinya jiwanya sama. Kita melakukan kolaborasi dengan semua pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat termasuk dengan provinsi. Oke, kalau aksi daerah yang dilakukan di Kota Bogor apa aja nih Pak? Karena kan biasanya di setiap kota aksi daerahnya beda nih untuk merayakan Hari Jalan. Tapi untuk Kota Bogor aksi daerahnya apa aja Pak yang dilakukan? Nah, kalau aksi daerahnya memang secara simbolis kita melakukan pembersihan atau pemeliharaan jalan di semua jalan, semua status. Kebetulan jalan yang ada di Bogor ini nyambung nih. Nanti kalau kita lewat dari sini, kita ketemu Jalan Sudirman, itu jalan provinsi. Nanti ada teman-teman dari provinsi yang melakukan pembersihan, perawatan jalan, ada pengecatan, pembersihan saluran dan sebagainya. Kemudian nanti masuk lagi ke Jalak Harupat, itu jalan punya kota. Nanti Pak Kusnu juga sama mengerahkan tenaga kerjanya melakukan pemeliharaan jalan di sana. Nanti habis itu kita ketemu jalan nasional yaitu Jalan Pejajaran. Nah, kita juga mengerahkan teman-teman yang bekerja di sana. Nah, nanti ini bukan hanya seremoni tapi cuma bahwa kita ini serentak hari ini melakukan jalan di jalan kota, jalan provinsi maupun di jalan
nasional. Oke, nah ini ada yang menarik nih dari bahasan Pak Husnul dan juga Pak Wilan mengenai pembangunan, salah satunya pembangunan flyover ini. Sebenarnya kalau dilihat dari ruasnya ini tidak berada di jalan nasional, Pak. Tapi kenapa kok bisa akhirnya pembangunan flyover ini bisa dilaksanakan di sini? Itu karena apa, Pak? Mungkin ada hal-hal yang terfikirkan, boleh dijelaskan, Pak? Ya, jadi memang tidak semua pemerintah daerah itu mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tentunya ada ruang secara peraturan, pemerintah pusat bisa bantu pemerintah provinsi, bisa bantu pemerintah kota atau kabupaten. Demikian juga pemerintah provinsi bisa bantu pemerintah kota kabupaten atau sebaliknya. Kalau di DKI Jakarta banyak yang nasional dibangun oleh Pemprov DKI. Iya. Ada sebaliknya. Nah, khusus di sini memang tadi sampai diceritakan oleh Pak Wali Kota, beliau yang usul ke Pak Presiden. Karena memang ini secara hukum jalan yang melewati rel kereta api itu wajib tidak sebidang. Nah, apalagi nih jalur kereta api Bogor Jakarta ini frekuensinya sangat tinggi. Betul. Tiap berapa menit ada kereta, jadi pasti macet. Nah, ini alhamdulillah kolaborasinya ada juga. Kenapa? Karena yang bangun pusat, tapi lahannya tadi disiapkan oleh Pemkot. Jadi kolaborasinya ada, tidak melulu pusat. Dengan Pak Bambang juga banyak kita bangun flyover di jalan nasional, walaupun jalan nasional tapi tanahnya dari Pemprov. Gitu. Oke, baik. Jadi ini hal yang menarik ya, di mana memang kolaborasi antara kota, provinsi dan juga pusat tentunya nyata adanya. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Bambang nih. Pak, aku pengen tahu dong, kalau bentuk dukungan dari provinsi, terlebih untuk Kota Bogor, itu apa aja sih dalam pembangunan infrastruktur? Oke, baik, makasih Mbak ya. Mungkin saya dari perspektif ini dulu ya, perspektif pemerintahan. Jadi kalau di pemerintah daerah itu kan ada Undang-Undang 23 ya, yang jadikan acuan kita untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi kalau perspektif gubernur ini, beliau punya dua tugas. Pertama, dia sebagai kepala daerah, artinya bahwa gubernur ini punya kewenangan nih. Kalau di bidang infrastruktur jalan saja misalkan, ke bidang margaan, udah ada pembagian kewenangan ya. Ada jalan provinsi kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah. Artinya gubernur juga mau tidak mau, suka tidak suka, di sektor kebinamargaan ini punya tanggung jawab begitu ya. Bagaimana memastikan bahwasanya 33.000 kilometer jalan yang ada di Jawa Barat, baik itu punya jalan nasional, baik itu jalan provinsi, baik itu jalan kabupaten kota, ini dipastikan mampu memberikan pelayanan publik gitu ya, buat masyarakat bisa terlayani dengan baik. Nah, akhirnya begitu ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berkolaborasi. Ini hari jalan adalah sebuah momentum mengingatkan kita semua, mengingatkan kepada masyarakat, kepada publik, bahwa kita bekerja untuk memastikan pelayanan publik di sektor kebinamargaan. Kuncinya adalah kolaborasi. Itu poin penting ya, pesannya itu seperti itu. Nah, begitu juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis PUPR Kota Bogor begitu ya, bahwasanya di sini banyak sekali yang harus dilakukan penataan ya, baik itu pembangunan, baik itu peningkatan dan lain sebagainya, infrastruktur. Nah, tentunya setiap daerah itu punya keterbatasan. Nah, bagaimana kita membuat sebuah skenario strategi begitu yang legitimate tentunya begitu ya, untuk bisa itu kita wujudkan. Contoh misalkan ini adalah salah satu manifestasi kolaborasi. Bagaimana mempunyai sebuah strategi begitu untuk bisa menghadirkan yang namanya flyover Marta Dinata begitu. Begitu juga tadi Pak Husnul sampaikan, ada jalan, ada jembatan misalkan yang ada di kewenangannya punya kota. Bagaimana caranya? Ya ini mari kita membuat sebuah rencana bersama begitu ya. Kata kuncinya adalah rencana bersama dan kolaborasi. Saya pikir itu menjadi entry point untuk kita bisa mengakselerasi pembangunan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, tugasnya di sektor kebinamargaan itu cuman satu sebetulnya, dua ya. Pertama tadi meningkatkan, memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua itu bagaimana memastikan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Nah, itulah yang kita bersama-sama membuat sebuah rencana, membuat berkolaborasi dalam hal pelaksanaan begitu ya, dan juga kita bersama-sama melakukan sebuah evaluasi bersama. Itu poin-poin pentingnya barangkali Mbak Aya ya. Oke, baiklah, itu dari segi provinsi ya. Nah, kali ini kembali lagi kepada Pak Husnul dan juga Pak Wilan mengenai FO Marta Dinata ini. Tentunya ini jadi satu
proyek yang nyata adanya, manfaatnya juga dirasakan tentunya oleh warga Kota Bogor. Nah, tapi ada yang menarik nih mengenai hibah FO Marta Dinata. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai hibah secara teknisnya hibah flyover Marta Dinata ini. Silahkan mungkin dari Pak Wilan dulu. Ini hibahnya sebetulnya sudah dilakukan pada bulan September. Jadi sekarang flyover Marta Dinata ini sudah diserahkan dari Kementerian PUPR kepada Pemkot Bogor melalui Sekda Kota Bogor. Jadi sudah diserah terimakan, Mbak ya. Sudah diserah terimakan ya. Jadi ini sudah menjadi milik warga Kota Bogor. Betul. Ya tentunya. Setelah selesai dibangun, dan yang menarik ini di belakang kita ini ada muralnya yang sebenarnya indah sekali ya. Akhirnya memberikan warna tersendiri untuk flyover Marta Dinata. Nah, mungkin boleh bantu dijelaskan oleh Pak Husnul nih Pak, ada makna tersendirikah mengenai mural di belakang kita ini? Oke. Hari ini kita mencoba melihat mural yang dibangun oleh Balai, bentuk komitmen terhadap kolaborasi. Tapi saya akan cerita dulu nih, Mbak. Manfaat dari ini dulu ya. Boleh silakan. Manfaat dari flyover saat ini. Tadi saya bilang ada 6 perlintasan sebidang yang sudah ditentukan oleh pusat, 2 bentuk kolaborasi. Yang poin penting di sini adalah dulu kalau warga Bogor ingin yang sulit itu dari barat ke timur. Oke. Barat ke timur itu perlu waktu, saya sendiri sebagai pelaku Pak di sini Pak. Ya. Paling cepat setengah jam kalau melewati perlintasan sebidang ini. Nah, ini yang kita akhirnya begitu gigihnya kita untuk menggolkan ini dengan bentuk kolaborasi dengan pusat. Alhamdulillah dari perencanaan 2015 akhirnya 2018 3 tahun kita bisa dibantu oleh Kementerian PUPR. Nah, ini manfaat atau dampak yang dimunculkan di sini ada sangat signifikan tumbuhnya perekonomian di wilayah barat. Kemudahan kelancaran aksesibilitas pengguna jalan di sini, artinya tumbuh juga di wilayah barat beberapa sektor ekonomi yang lain seperti itu. Nah, ini yang coba kita tegaskan dan kita ucapkan terima kasih atas kebersamaannya Pak Wilan ya, kolaborasi ini, dan ini adalah satu bentuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor terhadap kebersamaan atau kolaborasi yang sinergi dengan Pemda Kota Bogor. Nah, dampaknya seperti itu. Terkait mural ini, kalau kita lihat kan mural ini sepertinya ada banyak warna, jembatan, ada burung, ada kereta segala macam. Ada kujang. Artinya manfaatnya di Kota Bogor dengan jembatan, makna jembatan, ada burung, ada ini sepertinya masyarakat akan bebas, leluasa, tidak perlu lagi tertahan di pintu rel kereta api di perlintasan sebidang. Jadi inilah bentuk kebebasan masyarakat menggunakan pelayanan terhadap jalan yang dibangun oleh kolaborasi kota dan pemerintah pusat seperti itu. Tapi jangan sampai kebebasannya, mural di sini bagus nih, di atas juga dibangun mural Pak oleh masyarakat vandalisme. Vandalisme ini ya, waduh, sampai kami juga harus hampir setahun tuh bisa 2-3 kali untuk mencatnya kembali. Mudah-mudahan nanti mural di atas kita akan perbaiki dari coret-coretan dengan mural yang lebih bermakna seperti itu. Sekaligus pesan moral juga ya ke masyarakat di sini. Betul Pak. Bahwa vandalisme ini ya kita hindari di sini kan di Kota Bogor. Betul. Ya Pak. Karena sebenarnya ini bisa dihindari dengan mural yang malah cantik ya Pak ya di belakang ini. Jadi mungkin nanti bagian atas atau bagian dalam FO Marta Dinata juga bisa dihias kembali. Nah, tapi kalau dari sisi Pak Wilan sendiri nih, untuk makna dari mural yang diciptakan oleh teman-teman pusat dan juga kota tentunya nih, ini punya arti tersendiri mungkin Pak. Ya, kalau kita memang salah satu beberapa sering dipesenin oleh pimpinan, kalau kita bangun struktur tuh pasti cenderung dengan hard gitu ya, karena beton itu keras. Nah, salah satu untuk mengimbangi struktur yang kuat ini, kita mempercantik beberapa infrastruktur kita dengan mural. Ini menunjukkan ada harmonisasi, ada kolaborasi di sini. Tapi intinya untuk memunculkan sisi kelembutan dari sebuah infrastruktur. Dan tadi kalau kita lihat
kecantikan seperti ini, mudah-mudahan yang biasa melakukan vandalisme juga segen gitu ya. Oleh karena itu nanti tadi saya dengar akan dilanjutkan oleh Pak Wali dan Pak Kusnul ini di titik-titik lain supaya vandalismenya bisa dihindari. Bahkan kalau kita tidak bisa melakukan mural, kita kadang-kadang membuat monumen-monumen di infrastruktur itu supaya kelihatan tidak kaku gitu. Itu mungkin bahaya. Oke, nah tadi kita sudah cukup membahas lebih banyak lagi mengenai FO Marta Dinata. Nah sekarang beralih lagi ke Pak Bambang nih Pak. Aku pengen tahu dong Pak, program dari pemerintah provinsi terkait infrastruktur di area Bogor Raya nih. Ada apa aja mungkin yang sedang dilakukan atau akan segera dilakukan? Oke, baik Mbak ya. Jadi kami ini dibantu oleh 6 unit pelaksana teknis ya. Bina Marga. Jadi Bogor Raya itu dipegang oleh UPTD wilayah 1. Jadi wilayah administrasinya itu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bekasi, Kota Bekasi, kemudian Depok begitu ya. Nah, yang pasti programnya itu kita bisa menghadirkan yang namanya programnya gubernur ya, jalan mulus. Ya, jalan mulus ya. Terminologinya simpel sebetulnya. Jalan itu tidak banyak lubang lah begitu ya. Kemudian jalannya itu aman dan nyaman. Nah ini bagaimana di masa kepemimpinan Gubernur ya Ridwan Kamil dan Ruzanul Ulum ini sampai dengan tahun 2023 itu bisa hadir. Memang ada beberapa problem ya. Ada juga kita harus akui, saya sampaikan bahwasanya layanan Pemprov infrastruktur yang merupakan kewenangannya punya provinsi masih belum ideal begitu ya. Ya klise sebetulnya persoalannya antara kerusakan dengan ketersediaan anggaran itu tidak linear, klise sebetulnya ya. Tetapi itu tidak menjadi soal begitu ya. Nah, bicara khusus yang ada di Bogor Raya ini dalam waktu dekat ya, di bulan November Desember ini kita akan memastikan kita lakukan penanganan berkala ya di sekitar Istana Bogor ya. Jadi memang itu umurnya udah cukup lama begitu ya, sudah semestinya itu kita lakukan penanganan. Kemudian tahun sekarang juga kita membangun underpass ya, perlintasan tidak sebidang di Depok. Jadi untuk mengurai persoalan kemacetan yang nggak ada beresnya begitu. Kemudian juga ada beberapa pekerjaan jalan di Kota Bekasi, di Kabupaten Bogor juga begitu ada yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi begitu ya. Nah, bicara soal bagaimana bentuk keberpihakan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, antara lain yang tadi disampaikan oleh Pak Husnul begitu ya, kita berikan bantuan keuangan infrastruktur. Tahun 2023 misalkan kita akan berikan skema bantuan keuangan yang nanti melaksanakannya adalah di Kota Bogor untuk mengganti jembatan sekaligus memperlebar jembatan Otista misalkan. Nah, kemudian ada hal yang juga perlu disampaikan ke teman-teman semua, bahwasanya persoalan jalan di Kabupaten Bogor, wilayah Bogor Raya ya, yang namanya ruas jalan Parung Panjang Bundar itu dari tahun 70-an tuh nggak pernah ada beresnya. Jadi luar biasa, satu-satunya jalan yang dilalui hampir 24 jam oleh kendaraan yang overload ya, overload material tambang begitu ya. Nah, ini kita menginisiasi untuk mendorong membangunkan yang namanya jalan khusus tambang. Ya, jadi mungkin kalau menurut saya satu-satunya di wilayah Pulau Jawa, Sumatera barangkali ya, jalan khusus tambang ini untuk bisa menyelesaikan persoalan ketidaknyamanan, keamanan juga bagi pengguna jalan yang ada di ruas jalan Parung Panjang Bundar. Nah, poin pentingnya bahwasanya jalan khusus tambang ini betul-betul murni dari swasta. Jadi para pemegang izin usaha tambang itu berinisiatif gitu ya. Kita sentuh dan mereka berinisiatif untuk membangun jalan tambang 12,5 kilometer. Nilai investasinya tidak kurang dari 600 sampai dengan 700 miliar begitu ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlama di bulan November akhir atau di awal Desember ini sudah bisa groundbreaking begitu. Dan tentunya dukungan dari pusat, dukungan dari para pihak ini menjadi kata kunci ya untuk bisa akselerasi. Saya rasa kita
Oke, nah kalau yang tadi itu adalah bentuk kolaborasi antara provinsi dan juga Kota Bogor. Nah sekarang aku mau tanya nih, ini pertanyaan untuk Pak Wilan juga. Bagaimana mengenai salah satu kolaborasi yang sedang dilakukan, yaitu adalah pemeliharaan pohon dan dukungan di sekitar infrastruktur Kota Bogor nih Pak. Ya, makasih Mbak Ya. Kebetulan jalan nasional di Kota Bogor itu cukup pendek ya, 27 kilo, tapi memang di ruas jalan Pajajaran misalnya pohonnya banyak sekali yang sudah tinggi-tinggi besar dan cukup tua. Nah, selain kita mengamankan atau memastikan jalan itu selalu berfungsi sepanjang tahun, ada salah satu faktor yang menjadi potensi bisa terganggu kalau ada pohon tumbang atau rantingnya patah pada saat hujan besar. Padahal Bogor ini terkenal dengan kota hujan. Nah, ini kami berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan Kota Bogor untuk melakukan pemangkasan ranting-ranting maupun kalau diperlukan atau terpaksa melakukan penebangan pohon, tentunya dengan mekanisme ada penggantian. Oke. Nah, ini terus terang aja di Bogor nih beda dengan lain Pak Kusnul, memerlukan alat yang cukup tinggi nih. Skylift-nya itu sampai yang 24 meter lebih nih. Dan kita terus terang aja selama ini tidak menyiapkan dengan baik, sehingga teman-teman kemarin sempat cerita ke kami sewa alatnya cukup mahal. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kalau memang kondisi seperti ini barangkali bisa investasi nih sama-sama, kalau kita punya barangkali bisa digunakan oleh Pemkot maupun oleh provinsi. Karena sewanya cukup mahal Mbak ya. Tapi alhamdulillah selama ini yang tahun ini bisa kita tangani. Berarti ini jadi salah satu kegiatan yang selalu dilakukan ya, karena balik lagi itu di Kota Bogor ini punya banyak pohon-pohon yang sudah besar dan juga cukup tua. Nah, ini tadi menyangkut dengan pembahasan bencana alam atau mungkin juga kondisi cuaca dekat-dekat ini ya, sekarang-sekarang ini. Memang ini hampir di semua kota sebenarnya cukup tinggi hujannya. Nah, mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Husnul nih, kalau keadaan di Kota Bogor sendiri Pak di akhir tahun ini yang mungkin biasa hujan itu seperti apa Pak? Baik, untuk Kota Bogor memang sudah dikenal dengan kota hujan. Dia beberapa minggu yang lalu memang dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, bukan banjir aja, bukan genangan saja, bukan banjir saja, tapi bahkan di mana-mana longsor. Salah satunya di wilayah Bogor Tengah, seperti itu. Nah, ini yang bahkan juga ada beberapa jembatan nih Pak, kita juga terjadi longsor di sayapnya, menyebabkan plat injaknya juga terganggu. Artinya kita tutup seperti di jalan jembatan M Falak dan jembatan 1 seperti itu. Ada 2. Nah, ini yang memang PR kita cukup besar, artinya untuk memelihara infrastruktur seperti itu karena dampak dari cuaca yang cukup ekstrim di akhir tahun ini. Nah, terkait dengan pemeliharaan jalan, kalau jalan nasional itu di Kota Bogor tidak terlalu panjang Pak ya. Kalau kita urut dari barat itu Jalan Dermaga, masuk ke Jalan Abdullah Binu atau dulu nama teknisnya R1, masuk ke Jalan belok kanan Simpang Yasmin itu masuk ke Jalan Soleh Iskandar atau dulu nama teknisnya R0. Terus sampai Simpang Kedung Halang atau tol, ke kiri ke arah Jakarta Cibinong. Itu juga sebagian kecil ada di wilayah Kota Bogor, itu masuk wilayah kerja dari nasional. Terus masuk ke kanan ke arah Pajajaran, yang ke kiri ke Es Tubun, yang kanan ke Pajajaran. Pajajaran ini sampai dengan terus sampai arah Wangun, Simpang Ciawi. Tajur, Wangun, Ciawi. Simpang Ciawi itu belok kanan juga masih wilayah kota sebagian. Itu juga masih masuk ke jalan nasional sampai ke Warung Nangka, perbatasan dengan kabupaten. Itu jalan yang kurang lebih sekitar 27 km ya Pak ya. Itu milik nasional. Kalau jalan provinsi ada juga yang dimulai dari Soleh Iskandar batas masuk ke Kebon Pedas masuk ke Jalan Pemuda, masuk ke Jalan Sudirman masuk ke Juanda masuk ke Empang kiri masuk ke Pahlawan hingga ke Istana Batu Tulis, Jalan Batu Tulis seperti itu. Nah, itu yang punya provinsi. Sebagian besar sudah dihibahkan kepada Kota Bogor seperti itu. Nah, kondisi jalan-jalan tersebut kalau seandainya kita tangani semua tidak mungkin dilakukan oleh Kota Bogor, makanya kami selalu berkomunikasi
baik itu ke satkernya maupun ke kepala balai untuk maupun ke kepala dinas PUPR Bina Marga Tata Ruang Jawa Barat, menyangkut kita koordinasi ini baik mulai perencanaan bahkan pemeliharaannya pun kita lakukan secara bersama. Artinya jangan sampai pelayanan di infrastruktur jalan ini akan terganggu. Nah, ruang milik jalan ini juga banyak sekali isinya. Salah satunya adalah pohon-pohon. Nah, Kota Bogor memang kota yang cukup tua. Banyak sekali pohon-pohon tua yang sudah berumur yang memang harus dipelihara. Nah, disinilah kita juga selalu Dinas Permukiman melakukan pengujian terhadap kondisi dari pohon-pohon tersebut terhadap umur maupun kondisi yang ada di sana. Nah, ini yang biasanya disampaikan juga kepada balai maupun ke provinsi terhadap kondisi pohon-pohon tersebut. Nah, ini yang kita buat sinergi untuk perencanaan ke depan seperti apa, agar mudah untuk dipeliharanya dan tidak berdampak terhadap pengguna jalan. Karena kalau nggak usah sepertinya kalau di jalan nasional pohon tumbang, itu ada beberapa titik dan itu langsung kita kalau kita koordinasi dulu kan kemacetan mungkin panjang ya. Betul. Artinya dari Kota Bogor langsung melakukan pemangkasan untuk kita pindahkan. Tapi di Kota Bogor sendiri, yang di jalan-jalan Kota Bogor itu juga ada yang cukup banyak dan menyebabkan juga berdampak kepada pengguna jalan. Bahkan mobil ketimpa, yang pengguna motor tertimpa seperti itu menyebabkan korban jiwa. Nah, ini juga yang terus dilakukan untuk dievaluasi terhadap umur dan kondisi dari jalan pohon-pohon itu tersebut. Artinya kami terus bersama-sama dengan baik ke provinsi maupun ke pusat untuk secara kontinu, secara menerus kita coba untuk melakukan pemeliharaan terhadap selain infrastruktur jalannya, aksesoris lain yang memang ada di ruang milik jalan seperti itu. Oke. Nah, itu dia tadi sebenarnya membahas beberapa sedikit pemanfaatan Rumija oleh Pak Husnul di Kota Bogor. Tapi kali ini kita beralih ke provinsi. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Husnul ini secara langsung ya, yang dilakukan secara langsung. Kali ini yang dilakukan melalui online-nya nih Pak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bambang mengenai pembahasan Rumija juga, karena ada aplikasi atau sosial media yang mungkin serupa lah ya. Ini namanya Teman Jabar. Nah, mungkin ini jadi informasi baru juga untuk Sobat BPJN. Mungkin boleh dijelaskan Pak Bambang? Oke, baik Mbak ya. Sebelum ke Teman Jabar, saya pikir momentum ini menjadi penting juga. Masyarakat pada nggak tahu sebetulnya jalan yang kewenangannya nasional itu apa sih? Pencirinya gitu. Jalan punya provinsi apa sih? Jalan punya kota, kebingungan masyarakat ya Pak Wilan ya, Pak Husnul. Yang paling simpel sebetulnya dilihat dari marka jalan saja dulu. Marka jalan, kalau misalkan jalan yang markanya warna kuning itu dipastikan jalan nasional begitu kan ya. Nah kemudian kalau yang markanya warna putih itu ada dua nih. Apakah jalan punya provinsi atau jalan punya kabupaten atau kota? Kita lihat di pal kilometernya. Kalau yang warna-warna begitu ya, ada warna kuning, hijau dan juga warna biru muda begitu ya. Itu punya provinsi, dipastikan jalan provinsi. Nah tetapi kalau jalan punya kabupaten dan kota, pal kilometernya itu biasanya warnanya merah dan putih gitu ya. Nah itu penciri sebetulnya. Kenapa harus saya sampaikan sini Pak Wilan ya Pak Husnul? Karena hampir sebagian besar masyarakat pada komplain. Ya kita membuka lah ya, membuka akses sebesar-besarnya masyarakat supaya bisa berinteraksi pada kita. Nah banyak, oh ini rusak nih dan lain sebagainya. Kita coba telusuri begitu kan. Oh ternyata itu kewenangan punya provinsi. Oh itu punya kewenangan punya kabupaten dan lain sebagainya. Poin pentingnya lagi bahwa kolaborasi menjadi penting. Informasi itu tersampaikan kepada kami misalkan ya, kepada provinsi, baik juga kepada nasional atau juga kepada kabupaten kota. Ini saling memberikan informasi. Ini poin penting juga yang sebetulnya di momentum Hari Jalan ini adalah mengingatkan kembali untuk kita lebih totalitas begitu untuk kita bisa berkolaborasi. Nah, bicara soal Teman Jabar. Jadi memang di era 4.0 ini mau tidak mau kita mesti lebih mudah untuk kita bisa melakukan mendapatkan informasi dan melakukan sebuah evaluasi lah kira-kira begitu. Jadi Teman Jabar itu singkatan atau akronim dari Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Jawa Barat ya. Jadi disingkat jadi Teman Jabar. Nah memang sementara waktu ini kita lagi mencoba untuk mengisi
substansi daripada teman Jabar itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi harian berapa jumlah lubang yang ada di jalan provinsi, ya kan? Nah ini memang diwajibkan nih semua para kepala UPTD yang ada di provinsi. Pokoknya kalau nggak lapor 2 hari saya cek, kira-kira begitu, kira-kira gitu. Jadi ya kita udah bisa by spasial, di mana rusaknya, berlubangnya di mana, kemudian yang ditanganinya di mana juga by koordinat gitu ya. Nah ini sedang kita coba terus update. Kemudian misalkan paket-paket pekerjaan kita begitu ya, walaupun memang kita secure hanya untuk internal, bagaimana kita tahu S-curve-nya begitu dan lain sebagainya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa informasi yang memang kita rilis, kita publish dan bisa diakses oleh masyarakat begitu ya. Nah, begitu juga pemanfaatan Rumija, ruang milik jalan. Nah, hampir sebagian besar ruang milik jalan saya pikir di semua status jalan yang ada di Jawa Barat begitu ya, itu seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan utilitas misalkan. Nah, ini juga kan harus terdata dengan baik. Harus kalau misalkan kita masih konvensional, menurut saya begitu ya, ini menyulitkan kita. Nah, dengan database, dengan sistem informasi itu memudahkan kita. Dengan kita pasang suatu operator begitu ya, tugasnya dia untuk melakukan updating begitu setiap hari, dan kemudian kalau misalkan harus ada yang diimprove begitu misalkan untuk urusan Rumija misal begitu ya, ini sudah bisa mudah untuk kita lakukan penanganan. Paling tidak itulah salah satu manfaat, dan tidak menutup kemungkinan teman Jabar ini setelah kita anggap firm begitu ya, akan kita coba kolaborasikan dengan semua sektor begitu. Kira-kira itu Mbak ya. Kalau di provinsi ini punya teman Jabar ini untuk salah satu aplikasi yang bisa membantu mungkin masyarakat Jawa Barat untuk menginformasikan ya Pak, kalau misalnya ada lubang di mana aja sih, di ruas jalan mana aja. Terus juga mungkin tadi yang seperti Pak Bambang bilang, ada informasi-informasi yang mungkin nantinya akan secara transparan juga bisa disampaikan oleh masyarakat. Nah kalau di pusat itu punya Okesip. Nah kalau di kota nih Pak Husnul nih, untuk masyarakat Kota Bogor ketika ingin menyampaikan aspirasinya, ingin memberitahu bahwa Pak di jalan mana ini ada lubang misalnya, atau terjadi suatu kecelakaan karena lubang, itu bisa disampaikan ke pemerintah Kota Bogor itu dengan cara seperti apa Pak? Oke. Kota Bogor sudah memulai dengan aplikasi Sibadra secara kota. Itu kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu. Artinya setiap permasalahan kota pasti Sibadra ini pembaruan ya dari laporan yang awal ya. Jadi yang terakhir kami gunakan Sibadra. Ini digunakan, laporan itu pasti akan sampai ke pimpinan Pak Wali. Nah, ini yang kami selalu harus bisa segera merespon apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Paling lama kami melakukan perbaikan kalau seandainya kondisi cuaca cukup baik itu 3 hari. Paling lama karena kondisi mungkin laporan cukup banyak. Tapi dan juga kondisi yang tidak terlalu berat. Kalau seandainya terlalu berat seperti longsor segala macam, itu mungkin kami tidak bisa lakukan segera ya, seperti itu ya. Nah, Sibadra ini biasanya terkoneksi juga dengan ke IG-nya Pak Wali, ke pemeliharaan kami di PUPR. Nah, PUPR sendiri juga ada untuk laporan langsung dari masyarakat, tapi lebih banyak masyarakat nih mengadunya kepada Pak Wali karena akan terlihat terbaca oleh pimpinan. Pimpinan pasti akan segera menindaklanjuti kepada dinas terkait. Dan selain kami juga membacanya, kami akan langsung cek lapangan. Pak Wali juga biasanya langsung mengingatkan kembali seperti itu. Jadi semua berinteraksi untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan terhadap infrastruktur yang ada, yang utamanya pada jalan-jalan yang rusak dan berlubang. Selain itu juga ada laporan masyarakat yang datang langsung ke kantor kami yang tidak online, offline maupun secara fisik dari wilayah yang kami mungkin dengan keterbatasan tidak bisa melihat semua infrastruktur yang ada. Biasanya wilayah yang tahu terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya, camat maupun lurah juga memberikan laporan kepada kami seperti itu. Jadi saluran untuk laporan ini banyak sekali dan mudah-mudahan kami
bisa meresponnya segera seperti itu. Oke, jadi ini adalah hal yang luar biasa bahwa penanganannya itu tidak hanya dilakukan secara langsung ya, tapi juga masyarakat Kota Bogor, baik itu provinsi maupun pusat ini bisa mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat melalui online ya, melalui aplikasi ataupun sosial media. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih, tadi selain aplikasi yang luar biasa di Kota Bogor ya, Sibada itu, nah kalau program unggulan Kota Bogor secara infrastruktur di tahun 2022 sampai tahun 2023 ini apa aja sih Pak? Baik, untuk 2022 kami kemarin menuntaskan jalan yang cukup lama ditunggu oleh warga di Tanah Sareal, yaitu Jalan Desa Kencana Kayu Manis. Alhamdulillah ini juga bentuk kolaborasi, kami dapat DAK dari kementerian. Kita yakinkan kondisi jalan yang memang tidak baik, tapi datanya yang berbeda di antara pusat dan di kita. Akhirnya kita bisa menyelesaikan kurang lebih sekitar 5 km ini. Dan secara bertahap 2 tahun anggaran juga dibantu oleh DAK. Dan terakhir kemarin sudah selesai untuk sampai ke batas kota di Kencana untuk penanganannya di 2022. Nah, ini salah satu yang memang sudah menjadi program prioritas yang sudah kita coba tuntaskan. Karena selain di situ juga sebenarnya kemarin juga ada jembatan yang termasuk longsor sana. Jadi kita perbaiki juga di tahun 2021-nya. 2022 yang kemarin program yang terbesar seperti itu yang kita lakukan. Sedangkan di 2023 kita coba untuk tetap konsisten, 2022 dan 2023 konsisten untuk penanganan di frontage yang memang R2 belum tertuntaskan. Ini yang kita coba terus mulai pembahasan tanah dan fisiknya, dan coba kita juga sama kolaborasi lagi dengan pusat terhadap ram tol yang dari kawasan OCBD ke arah tolnya yang milik MSD, seperti itu. Nah, ini yang sudah coba dilakukan dan mudah-mudahan ini akan terkoneksi. Tapi R2-nya yang non-tolnya kita coba terus untuk bangun fisiknya secara bertahap, walaupun tertatih-tatih kita coba untuk bisa tuntaskan dengan pembahasan lahannya dan fisik yang sedikit-sedikit. Begitu juga di R3 di 2022 dan 2023 juga sama, yang sudah kita tuntaskan dari Warung Jambu hingga ke arah Parung Banteng. Yang tersisa dari Parung Banteng hingga ke Wangun. Ini kurang lebih sekitar 1,2 plus 1,2, 2,4. Tapi 1,2 yang Parung Banteng Wangun, Warung Banteng ke Katulampa, ini sudah kita sebagian besar 90% sudah dibebaskan. Tinggal sedikit lagi dan kita ada konsinyasi di pengadilan juga kita akan coba tuntaskan di tahun sekarang, dan 2023 mudah-mudahan ada anggaran sedikit untuk fisiknya, kita coba lakukan untuk fisiknya. Nah, nanti setelah tuntas semuanya di 2024 untuk kita bebaskan dari Katulampa hingga Wangun 1,2 km lagi. Mudah-mudahan nanti kita tetap melakukan sinergi dengan provinsi, dengan pusat untuk kita bisa tuntaskan jalan yang memang nanti saat ini beban jalan Pajajaran dan Tajur cukup tinggi. Nanti kita bisa terbagi di jalan R3 tersebut antara Wangun sampai ke Warung Jambu. Jadi itu yang menjadi program unggulan kami untuk bisa dituntaskan di tahun 2023 secara bertahap. Berikutnya nanti kita lanjutkan secara simultan seperti itu. Baik, itu dia program unggulan dari Kota Bogor. Nah, sekarang beralih ke provinsi, Pak Bambang. Untuk program unggulan di Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 sampai tahun 2023 itu ada apa aja, Pak? Oke, Mbak Ya, makasih. Jadi memang kita ingin mencoba menuntaskan, bukan? Memang itu janjinya gubernur dan wakil gubernur adalah menuntaskan yang namanya jalan mulus. Kemudian kita punya juga, selain memastikan 2.360 km panjang jalan punya provinsi itu dalam kondisi layak untuk digunakan dan aman untuk digunakan, ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah 1.295 jembatan yang punya kewenangan provinsi juga harus dalam kondisi layak, ya, digunakan dan juga aman digunakan. Nah, kita punya rencana pertumbuhan wilayah baru gitu ya. Selain Jabar Selatan, kita juga punya Jabar Utara yang namanya Rebana. Jadi salah satu di antaranya adalah kita bagaimana mendorong konektivitas dan aksesibilitas dari dan ke ya wilayah pertumbuhan baru itu.
ya, baik itu rebana ya yang ada mulai dari Subang sampai dengan Cirebon Raya, Cirebon Raya, begitu juga yang di wilayah Jawa Barat bagian selatan dan juga Jawa Barat bagian tengah. Nah, unggulannya adalah itu ya, selain jalan mulus. Jadi selain kita mempunyai program unggulan yang quote and quote bahwasanya gubernur adalah sebagai kepala daerah, tetapi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga punya kewajiban bagaimana kita memastikan 27 kabupaten kota itu dalam kondisi infrastruktur jalan dan jembatannya itu layak untuk digunakan sesuai dengan kewenangannya. Kolaborasi lagi-lagi ini adalah menjadi kata kuncinya. Itu Mbak ya. Oke, itu adalah salah satu program unggulan yang sedang terus ya Pak ya, bukan sedang dilakukan, tapi terus dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini beralih Saya tambahin dulu Mbak. Boleh, silakan Bapak. Tadi satu program unggulannya saya lupa. Ini bentuk kolaborasi juga Pak, tahun 2023. Kami akan merekonstruksi atau penggantian jembatan di Jalan Otista. Yang saat ini kalau orang masuk Kota Bogor itu kan dari Bandang Siang, Belok kiri. pasti belok kanan ke arah Pajajaran, kalau belok kiri ke arah Tajur, belok kanan terus belok kiri ketemu Jalan Otista. Iya. Di periode awal Pak Wali dulu merubah SSA yang dulu 2 arah dan bahkan di Otista itu kalau pagi hari jadi pedagang. Sekarang sudah diperbaiki, ditata SSA-nya termasuk pedestriannya, dan alhamdulillah 1 arah SSA ini sudah berjalan dengan baik. Nah, pada saat sekarang masih ada dirasakan kekurangannya. Apa itu? Pada saat sibuk jam kredit masuk ke Kota Bogor itu cukup stuck di situ, disebabkan ada bottleneck penyempitan jembatan. Nah, penyempitan jembatan inilah yang coba kita tuntaskan. Dan tahun 2019 kita sudah melakukan pembebasan rumah dan lahan yang ada di sana, dan mudah-mudahan rencana ini bisa direalisasikan berkat dukungan dari provinsi, wabil khusus dari Pak Bambang dari Kadis Bina Marga Tata Ruangnya. Dan insya Allah tahun 2023 kalau tidak ada halangan bisa kita mulai Pak Bambang ya. Itu bentuk dari kolaborasi yang memang menjadi program prioritas dari Kota Bogor untuk bisa dituntaskan. Seperti itu. Oke, berarti tentu memang banyak sekali ya program kolaborasi antara kota, provinsi dan juga pusat. Nah, tapi kali ini untuk program unggulan pusat nih Pak Wilan ya, antara tahun 2022 sampai tahun 2023 itu ada apa saja? Baik Mbak ya, kalau program unggulan 2223 di Provinsi Jawa Barat, memang kita sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita fokusnya sebetulnya di OPOR ya, optimalisasi, pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi. Jadi domainnya itu di pemeliharaan dan rehabilitasi. Jadi kondisi jalan yang rusak kita preservasi, jembatan rusak kita rehabilitasi, tapi juga di sisi lain kita mengoptimalkan yang sudah kita bangun. Salah satu contoh yang mengoptimalkan adalah pertama di Pansela. Pansela itu kita hampir 400 kilo, jalannya sudah bagus, lebarnya sudah rata-rata 7 meter, tapi kita masih ada sisa jembatan sekitar 14 jembatan yang masih belum standar. Nah, itu kita programkan mulai dari 22, 23, bahkan sebagian selesai 2024, itu semuanya akan kita lebarkan. Jadi mengoptimalkan jalur Pansela. Kemudian kita akan mengoptimalkan juga pelabuhan Patimban. Nah, kita ditugaskan untuk membangun akses tolnya dari Cipali ke Pelabuhan Patimban. Ini kurang lebih 37 kilo, 14 kilo akan dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol. Kemudian Balai ditugaskan untuk membangun kurang lebih 23 kilonya. Nah, unggulan lagi 22 ini kita juga sedang menyelesaikan mengoptimalkan Bandara Kertajati melalui pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Nah, ada seksi 1, seksi 2 yang kita bangun melalui dukungan pemerintah. Seksi 2 alhamdulillah sudah selesai, dalam waktu dekat mungkin akan difungsikan. Nah, insya Allah untuk seksi 4, 5, 6-nya itu akan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Jadi itu juga mengoptimalkan fungsi Bandara Kertajati. Kemudian hal lain khusus di Kota Bogor misalnya unggulannya memang hanya di ranah pemeliharaan dan rehabilitasi. Tahun ini kita merehabilitasi gorong-gorong di Soleh Iskandar yang tahun lalu sempat kolaps ya. Nah, ini juga kolaborasi dengan Pemkot itu dalam hal pengaturan lalu lintasnya, karena jalur itu yang untuk ke arah Cilebut kita tutup sementara.
tapi kita putar arahkan di underpass dan sebagainya. Kira-kira itu beberapa produk unggulan. Salah satu juga ini kolaborasi dengan Pemprov ini. Kita untuk mendukung beroperasinya kereta api cepat Bandung-Jakarta, kita juga diminta untuk meningkatkan kondisi jalan provinsi dan jalan Kabupaten Bandung Barat di Jalan Panaris dan Jalan Gedong 5. Nah, itu kita ditargetkan sebelum Juni 23 harus selesai. Kemudian untuk mendukung feeder kereta api cepat Bandung-Jakarta juga kita ditugaskan untuk membangun flyover Nurtanio. Nanti kita akan kolaborasi dengan Pemprov maupun Pemkot Bandung. Oke. Gitu, Mbak ya. Berarti ternyata memang di dalam program unggulan baik itu kota, provinsi dan juga pusat memang banyak sekali kolaborasi ya yang diadakan dan dilakukan. Ini terlebih pada infrastruktur jalan. Nah, tapi kalau untuk harapannya sendiri dari Kota Bogor nih Pak Husnul, apa sih harapannya dengan kolaborasi yang dilakukan bersama provinsi dan juga pusat? Oke. Kita berada di Kota Bogor, wilayah Jabodetabek. Ini kompleksitas permasalahan cukup tinggi. Ini sangat menentukan kolaborasi tadi. Artinya dalam menyelesaikan permasalahan kota, kita tidak bisa menuntaskan secara sendiri Kota Bogor. Makanya kita perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seluruhnya, baik itu di Jabodetabek, di pusat maupun kita provinsinya sendiri. Dan yang kita harapkan kolaborasinya salah satu solusi untuk kita menyamakan persepsi. Artinya kita mulai dari program kita terjemahkan dalam perencanaan. Perencanaan itu kita lakukan dengan membuat tahapan pelaksanaan tadi. Kita lakukan program kita buat perencanaannya. Perencanaan kita mudah-mudahan bisa terpadu, maka kita sampaikan dulu baik kepada pusat maupun kepada provinsi. Nah, ini yang kita lakukan seperti di sini. Mulai perencanaan dan pelaksanaannya adalah bentuk kolaborasi dari perencanaan, eksekusinya nanti tinggal dari pusat. Begitu juga Otista, perencanaannya kita lakukan, eksekusinya nanti tinggal dari provinsi, seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan manfaat-manfaat dari kolaborasi ini ada terhadap kompleksitas permasalahan kota yang cukup tinggi, yang mungkin tidak bisa dituntaskan sendiri oleh kota itu sendiri. Maka kami perlu bantuan dan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada maupun pemangku kepentingannya. Begitu juga perencanaan mungkin kita akan terus berkoordinasi agar perencanaan terpadu, agar nanti ke depannya jangan sampai kita merencanakan A, provinsi merencanakan B, dari pusat merencanakan D, nggak nyambung seperti itu. Nah, kita juga akan terpadukan dari sisi perencanaannya. Bahkan kalau perlu nanti menjadi prioritasnya di mana, misalnya untuk peningkatan ekonomi ataupun ruang-ruang yang memang membangkitkan perekonomian yang baru seperti itu. Nah, ini yang kita harus samakan semuanya agar nanti tidak berjalan masing-masing. Itulah salah satu bentuk kolaborasi yang sinergi seperti itu. Itu, Mbak. Oke, kalau itu adalah harapan dari Pak Husnul nih, representatif Kota Bogor. Nah, kali ini harapan dari Pak Bambang, Pak, dari provinsi, apa sih yang diharapkan dari kolaborasi yang memang sejauh ini sering dilakukan nih oleh provinsi, kota, dan juga pusat? Oke, baik. Jadi skema pentahelix ya untuk sektor Bina Marga ini menjadi penting. Jadi komunitas, kemudian juga media, kemudian lain sebagainya begitu ya. Ini mari kita sama-sama untuk memberikan edukasi dalam rangka kita ingin lebih meningkat pelayanan publik kita, lebih meningkat kualitas layanan publik kita begitu ya. Nah, dengan segala keterbatasan itu, saya pikir dengan kolaborasi para pihak, tadi kita bicara kolaborasi antar government begitu ya. Ini kolaborasi juga dengan pentahelix lainnya begitu ya. Ini menjadi penting. Seringkali kita ini manakala akan membangun, proses persiapan akan membangun, itu terkendala dengan persoalan yang memang tidak semestinya harus kita juga selesaikan. Problemnya
kita di pemerintahan ini Pak Wilan ya terkendala dengan constraint waktu. Ya kan, waktu kita tertentu. Kita nggak bisa lewat dari waktu yang sudah ditetapkan begitu. Misalkan kontraktual kita 10 bulan. Nah, dengan adanya fenomena di lapangan begitu ya, yang semestinya itu tidak terjadi begitu ya. Ini seringkali bisa terjadi adanya extend gitu ya, waktu, nambah waktu. Nah ini harapannya bahwa untuk pembangunan infrastruktur yang kita sadari betul semua menjadi sangat penting ya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan buat masyarakat. Ini harus barangkali kita sudah memulai para pihak itu bersama-sama gitu ya untuk bisa memastikan bahwa pembangunan itu bisa terselesaikan sesuai dengan rencana, sesuai dengan kesepakatan bersama. Saya rasa itu mungkin ya harapannya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Nah, kali ini untuk Pak Wilan, apa sih Pak yang diharapkan dari kolaborasi yang memang dilakukan bersama pusat, lalu ada kota dan juga provinsi? Ya, makasih Mbak ya. Sama ya harapannya kolaborasi kalau kita bicara infrastruktur jalan, tentunya jalan itu akan berfungsi secara optimal kalau terjadi konektivitas. Jadi kolaborasi itu mungkin tidak hanya di unsur pelaksana. Tadi saya sepakat dengan Pak Bambang, kolaborasi itu ada batasan waktu. Kalau kami juga bilang ada batas aturan. Jadi kalau di sisi pelaksana antara kami, saya dengan Pak Bambang, dengan Pak Husnu pasti berkolaborasi itu inginnya tanpa batas, tapi tentu itu tidak bisa demikian ya. Sehingga kita harapkan juga kolaborasi itu ada beberapa level ya. Kita inginkan juga di ranah pimpinan di sisi planning programming. Jadi kalau misalnya di Jawa Barat ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota dengan Pak Menteri kami itu harus sinergi dulu. Nanti kita di bawah ini tinggal melaksanakan saja. Karena jangan sampai ada istilah dekat di mata jauh di hati Pak. Jadi dekat tapi hatinya jauh gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti kolaborasi antara pimpinan-pimpinan menentukan program prioritas yang mana, timelinenya seperti apa, siapa berbuat apa, nanti kita yang di lapangan bisa berkolaborasi lebih nyaman lagi karena sudah didukung oleh kebijakan pimpinan. Mungkin itu Mbak. Oke, nah semoga harapan-harapan yang memang disampaikan tadi oleh Pak Husnu, Pak Bambang dan juga Pak Wilan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Tidak hanya untuk 2022 sampai 2023 tapi seterusnya tentunya. Terima kasih banyak untuk Bapak semua sudah berbincang seru sekali membahas Kota Bogor, provinsi dan juga pusat tentunya. Semoga kolaborasi ini tetap berjalan dengan baik dan tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Baik, nah itu dia Sobat BBPJN ya. Bincang-bincang seru ayah bareng sama Pak Husnu, Pak Bambang dan juga Pak Wilan nih. Kita udah membahas tuntas mengenai Kota Bogor, infrastrukturnya ya, dan tentunya juga harapan-harapan yang ingin dilakukan, ingin terlaksana ke depannya. Dan nanti kita akan bahas yang lebih seru lagi tentunya mungkin di tempat yang berbeda, di kota lainnya tentunya bersama BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Dan jangan lupa subscribe ya YouTube channelnya PUPR_DKI Jabar untuk mengetahui lebih lanjut episode seru apa lagi yang akan kita bahas. Dan jangan lupa juga like dan share sama Sobat BPJN yang lain. Sekarang waktunya Ayah pamit. See you.